Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yeroke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Kelihatannya kok cerah banget sampai. Alhamdulillah. Ini Ini dapat undian apa? undian berhadiah nih Pak Yeroke. Ya. Kita akan diskusi ngobrol-ngobrol santai terkait dengan Oke. seputar Maulid Nabi. Ya. Saya melihat ini Pak profil Kiai Rokib itu ketua FKUB yang Ya. nyambi dengan Nyambi. rektor UIN, Ya. ketua asosiasi pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren, sehingga saya nggak salah kalau kemudian meminta Pak Yerokib untuk berbicara mengenai makna Maulid Nabi. Ya. Sekarang ini Pak Yerokib ada tren bahwa memaknai Maulid itu harus berpakaian seperti Nabi, berperilaku seperti Nabi, makanannya juga seperti Nabi. Nah, Pak Yerokib sebagai rektor UIN, ketua FKUB, ketua asosiasi pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren, melihatnya seperti apa ini terkait dengan Maulid Nabi ini? Ya. Jadi ada orang itu yang memaknai ajaran agama itu namanya skripturalis literalis. Jadi kalau mau ngikut Nabi itu serba formal, yang diikuti itu yang nampak. Jadi kalau ikut Nabi ya pakai surban, pakai jubah, itu nanti makannya kurma. Kalau naik unta. Kalau haji juga naiknya unta. Naiknya unta. Jadi agak sulit untuk dinalar. Plus ya, kalau orang memiliki pemikiran begitu, bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak mungkin bisa melaksanakan. Tidak mungkin. Itu adalah sebuah keinginan imajinatif yang sulit untuk direalisasikan dan tidak mungkin. Itu ilusi, dalam bahasa lain itu ilusi. Orang memiliki gambaran impian bahwa dia akan bisa kembali kepada masa lalu. Padahal masa lalu itu sejarah, sudah nggak akan bisa kembali. Tinggal sekarang spiritnya bagaimana mengikuti jejak kenabian itu. Jejak kenabian. Jadi mengikuti pada spirit yang diajarkan, mengikuti pesan-pesan moral, kemudian melaksanakan substansi dari ajaran agama tanpa melepaskan dari hal-hal yang secara mahdoh itu ada aturan bakunya. Aturan baku dilaksanakan, tapi yang ghairu mahdoh juga tidak menjadi halangan. Misalnya sholat ya sholat, tapi pakaiannya pakai batik. Ya gitu, itu menangkap spirit dari ajaran. Itu ini batik ini kan Jawa, jas itu Eropa, ya nggak apa-apa. Eropa variasi dengan Jawa. Tapi begini Pak Yai, teman-teman milenial ini melihat bahwa teks hadisnya begitu. Contoh begini, bahwa Rasulullah itu mempunyai jenggot yang panjang. Karena tidak punya brengos lah, ini Pak Yai kan juga punya brengos, juga punya jenggot. Ya ini Pancasila nih jenggotnya ini. Nah, artinya teks hadisnya begitu, termasuk apa yang disunahkan di dalam teks hadis itu pakaian gitu, ya, celana dan apakah kemudian tidak kontraproduktif Pak Yai terkait dengan teks hadis seperti itu dengan apa yang menjadi pemahaman Pak Yai tadi terkait dengan kontekstualisasi tadi? Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu tidak selamanya menjadi hukumnya wajib atau harus. Jadi ada satu yang dicontoh itu sifatnya simbolisasi. Misalnya pakai pakaian putih di saat melaksanakan sholat Jumat. Itu ya putih dilaksanakan. Tapi kalau nggak pakai pakaian putih juga nggak apa-apa. Jadi perintah itu tidak selamanya menunjukkan arti wajib. Di sana ada arti sunnah. Jadi misalnya gini, saya memanjangkan jenggot dalam rangka mengikuti Nabi, boleh begitu itu. Tapi tanpa jenggot mengikuti Nabi juga bisa. Ya, karena aksesori, jadi ya rambut, jenggot, kumis, rambut panjang itu juga aksesori. Kalau mau konsekuen ya mestinya gondrong loh, Kanjeng Nabi ini gondrong. Gitu ya. Kayak Yesus kan juga gendrong. Gitu ya. Kalau jangan jenggotnya toh
yang dipanjangkan ya, kalau gitu ya sininya juga, makanya kurma jari 2 gitu, naiknya juga ini konsisten. Jadi pendapat yang konsisten, karena yang tadi saya bilang bahwa itu sulit untuk dilaksanakan, sulit sekali. Jadi mengikuti itu, ini mengikuti jejak ajaran, spirit yang ada di dalam ajaran itu, tanpa ini mengatakan bahwa yang memiliki jenggot itu berlebihan atau tidak konsisten dan sebagainya. Ya sudah, kalau saya mau jenggoten boleh, rambut panjang silahkan. Yang penting rapi, tertib, indah, enak dilihat orang. Itu. Karena kita ini wajib membuat orang senang. Siapapun orang yang ada di depan kita itu harus senang melihat kita itu. Jangan ruwet. Wajah kusam itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Jadi pakaian juga harus rapi. Gitu. Bahwa kadang-kadang karena keterbatasan tidak rapi bukan berarti yang bersangkutan menentang ajaran. Ya karena memang faktanya dia miskin, tidak mampu membeli pakaian yang pantas. Itu tugasnya bagi orang kaya, memberikan, membantu untuk yang miskin itu. Yang sakit dia nggak bisa niru Nabi kan, Nabi itu kan gagah tinggi, sehat perkasa gitu. Dan bagi yang sakit apa ya dipaksa begitu kan juga enggak. Mengikuti jejak Nabi, spiritnya, ajarannya. Secara fisik nggak memungkinkan, kita ini nggak mungkin. Ya, misalnya sampean menginginkan jadi seperti Kanjeng Nabi, lah masa gini Nabi, makanya diguyu wong. Ini saya yang ikuti jejak Nabi nggak bisa. Iya, Nabi itu baunya wangi, keringatnya wangi. Nah, coba keringatmu coba kayak apa? Kan orang kabur kalau. Jadi ceritanya itu panjang sekali karena Nabi itu pilihan. Jadi dibuat oleh Allah itu sangat istimewa, bukan saja batin spiritualnya, tapi juga zahirnya dibuat sebagai satu contoh. Tapi lagi-lagi tidak mungkin seseorang yang terbatas seperti manusia biasa kayak gini itu bisa mencontoh persis. Yang bisa kita lakukan adalah mencontoh mendekat, mencontoh melalui proses pendekatan model. Jadi Kanjeng Nabi itu modelnya, kemudian kita ini mendekati pada model itu yang selamanya nggak akan pernah seperti yang dicapai oleh Kanjeng. Oke, begini Pak Yai, ini Pak Yai ini kan selain jadi Kiai, Ketua FKUB, juga Rektor UIN Saifuddin Zuhri. Beberapa waktu yang lalu sempat terjadi pro kontra terkait dengan seluruh mahasiswa UIN Jogja dilarang untuk memakai cadar. Yang pada waktu itu Pak Rektornya sekarang menjadi Ketua BPIP. Padahal cadar itu menjadi tren di perguruan tinggi umum negeri maupun swasta bahwa ini bagian daripada mengikuti sunnah Rasulullah. Padahal ini kan kampus UIN, Sunan Kalijaga, salah satu kampus ternama. Bagaimana pendapat Pak Yai, Pak Rektor UIN Saifuddin Zuhri ini terkait dengan pro kontra tadi itu? Kalau melarang itu dalam konteks ada hal-hal yang nantinya tidak bisa terlaksana dengan baik dengan cadar itu, maka itu menurut saya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya melarang itu bahwa cadar ini tidak boleh kemudian diposisikan sebagai sesuatu yang haram dipakai di mana dan kapanpun, maka ini saya kurang setuju. Jadi kalau misalnya ada orang pakai cadar, kemudian dia memang berada di komunitas yang di situ cadar menjadi bagian dari hidupnya, nggak apa-apa. Misalnya di kelompok masyarakat yang mazhabnya ini mazhab Syafi'i murni ya, di situ menggunakan cadar sebagai bagian dari memproteksi diri dari kejahatan orang yang kurang baik. Nah, itu boleh. Jadi ini melakukan sesuatu yang memang ada tuntunannya, ada ajarannya. Tetapi melarang itu juga ada alasannya, ada reasoningnya. Misalnya begini, kalau nanti ada job ujian, misalnya ya, ada orang yang mengerjakan karya tulis, skripsi, kemudian ada pendadaran ujian munakosa. Lalu itu diwakili oleh orang lain, jika dia tidak terdeteksi, itu bahaya secara akademik. Jadi dengan pertimbangan akademik, agar ada kejujuran, ada transparansi, siapa berhadapan dengan siapa. Kemudian ada komunikasi antara murid dan guru, mahasiswa dan dosen.
di situ harus mengerti tentang ekspresinya seperti apa, problemnya seperti apa, maka ini alasan bisa diterima. Lagi setiap transaksi yang membutuhkan adanya ini kejelasan siapa yang bertransaksi itu menjadi wajib. Misalnya ada orang jual beli yang membutuhkan adanya persaksian, maka yang bersangkutan harus memiliki identitas yang jelas, tidak boleh remang-remang, karena remang-remang itu dilarang dalam agama. Al-haqqu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi yang benar itu harus jelas, yang salah itu juga sudah jelas. Oke. Terus begini Pak Yai, ini menjadi fenomena di masyarakat kita. Ya. Ketika ada Maulid Nabi, ekspresinya bermacam-macam. Ada masyarakat yang selama 1 bulan membaca Al-Berjanji. Ya. Ada orang yang ngapain baca Al-Berjanji, bahasanya kenapa nyanyi-nyanyian. Udah, yang penting kamu meniru perilaku Rasulullah, itu bukti kita cinta kepada Rasulullah. Menurut Pak Yai gimana ini? Ya. Tradisi, ritual dan lain sebagainya yang ada ini. Pernyataan yang kedua itu sebenarnya bertentangan dengan pesan yang disampaikan melalui pernyataan itu. Nggak usah baca berjanji, nggak usah baca sholawat dilakukan, orang kok kayak nyanyi-nyanyi gitu. Mbok kalau mengikuti Nabi itu ya sudah ajarannya diikuti. Nah, ajaran Nabi itu antara lain suruh baca sholawat. Itu jadi pernyataan antara depan dengan belakang itu bertentangan. Itu yang kurang disadari. Jadi membaca sholawat itu bagian dari proses satu, internalisasi rasa kecintaan kepada Nabi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi kalau mencintai nanti akan bareng di surga. Mencintai itu antara lain dengan menyebut dan memberikan wujud rasa kasih sayang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu adalah wujud kecintaan. Yang kedua, dengan membaca sholawat yang dibaca setiap hari, kita kalau sholat kan harus ada sholawatnya, itu adalah bagian dari pelaksanaan nilai ajaran agama. Jadi orang yang berislam kalau tidak mencintai dan mengikuti Nabi, termasuk di dalamnya mengikuti itu membaca sholawat, Islamnya nggak sah. Islamnya nggak sah. Karena cinta kepada Allah, taat kepada Allah itu mengharuskan yang bersangkutan untuk cinta dan mengikuti jejak Rasul. Nah, Rasulullah itu memerintahkan agar umatnya itu bersholawat. Nah, makanya dalam syair Jawa itu kan sholat, ayo sholawat. Gusti Allah, malaikat saja sholawat, ya gitu. Jadi sangat penting sekali. Nah, yang ketiga, kalau orang itu sudah sering kali membaca kata-kata indah, apakah itu asma Allah, asmaul husna, Nabi, nama-nama Nabi, atau bersolawat terhadap Nabi, itu ada proses internalisasi secara langsung dan tidak langsung untuk melaksanakan nilai ajaran agama lebih sempurna, komprehensif. Jadi hatinya itu jadi lunak. Orang yang senang sholawat itu sulit sekali ditarik hubungannya dengan peledakan bom. Orang senang sholawat itu sulit sekali kok kemudian menyengsarakan tetangganya itu sulit. Ya, apalagi kemudian ada membuat orang yang non muslim itu nggak nyaman di sampingnya. Nggak mungkin dilakukan oleh orang yang senang sholawat. Coba diingat saja, setiap orang yang meledakkan bom atau membuat kerusuhan atau kekacauan dengan atas nama agama itu bisa ditilik, maka dia jarang sholawat. Jarang sholawat. Jadi maknanya luar biasa orang baca sholawat, apalagi di bulan Rabiul Awal, bulan Maulud. Ya. Terus makna bulan Maulud ini Pak, terkait dengan bulan Maulud dan keberagamaan yang inklusif, karena Rasul itu kan diutus ke muka bumi itu kan dalam rangka membawa agama yang rahmatan lil alamin. Implementasi nilai Maulid sebagai terlahirnya seorang nabi dan rasul yang membawa rahmat dalam konteks keberagamaan yang inklusif seperti apa ini? Ya. Jadi bulan Maulud itu bulan inspirasi bagaimana seseorang lebih mendekatkan pikirannya, hatinya, perilakunya dengan Nabi sebagai kaca benggala.
Nabi itu sebagai figur, Nabi sebagai model. Nah, di setiap proses itu harus punya momentum, Makanya di dalam tradisi Islam Jawa itu ada saat masih hamil itu ada yang namanya mitoni. Itu momentum, mencari momentum. Apakah mendoakan anak itu ini nunggu 7 bulan? Ya juga enggak. Nah, itu ada mitoni, kemudian nanti ngupati, ada ini kalau Pak Pusernya itu ini copot itu nanti ada bancaan. Kemudian ada akekahan, sampai nanti saat kematian juga ada. Itu namanya momentum. Orang yang cerdas itu orang yang mampu memanfaatkan momentum. Jika momentum belum ada, ciptakan momentum untuk membuat diri kita ini cerdas. Diri kita ini memiliki kesempurnaan. Jadi agama Islam, Nabi diutus li utamima makarimal akhlak. Kemudian rahmatan lil alamin. Itu adalah bagian dari upaya kita untuk meraihnya itu, membuktikannya. Nah, membuktikan ini butuh proses. Proses itu butuh momentum. Kayak orang sekolah itu mencari ilmu itu ini mulai dari SD sampai lulus, nanti SMP lulus. Itu momentum aja. Belajar itu seumur hidup. Minat tufulah ila suyukh, minal mahdi ila wahdi. Nah, ini momentum bulan Maulud itu ini upayanya lebih keras lagi untuk mencontoh. Nah, kalau mau mencontoh, maka bagaimana caranya agar kita ini mencintai sesama? Mencintai sesama makhluk, bukan hanya sesama manusia. Sesama makhluk. Lil alamin itu, alam itu ini ada macam-macam alam itu ya kalau menggunakan. Ada sih yang memaknai alam di sini ini manusia, boleh nggak salah. Tetapi yang lebih lengkap adalah ini bukan saja alam manusia tapi makhlukin. Ini ya ada nabatat, ada jamadat, ada benda-benda fisik yang bisa dipindah-pindah kayak benda gini, benda padat. Ini ada yang hewan, hayawanat, ada yang nabatat, ada yang ini kaitannya dengan tumbuh-tumbuhan. Ibaratnya itu jangan bedul pohon satu pun tanpa ada alasan syar'i dan tanpa ada alasan untuk pengembangan kemanusiaan. Jadi misalnya saya motong pohon ini disebabkan karena pohon ini kemungkinan roboh dan ganggu tetangga. Tapi kalau tidak ada alasan itu jangan dipotong. Kalau perlu nandur ini lebih banyak lagi. Karena dalam rangka untuk oksigen kita ini agar tercukupi, suasananya juga tidak panas, lebih teduh, dan nanti hubungan kita dengan tetangga kanan kiri bisa dibangun dengan acara-acara di bawah pohon besar itu, di bawahnya lebih akrab, lebih nyaman. Jadi ini ada upaya untuk mempersatukan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Jadi kalau kita ini bisa melaksanakan dan memanfaatkan momentum ini, wah luar biasa. Jadi kalau ada orang yang mengkritisi kenapa kok membaca sholawat, kenapa kok mengadakan acara maulid dan sebagainya, saya pikir dia perlu ngaji lebih banyak. Kepada Kiai Roket ini harus ya. Kepada Kiai Ulul Huda, Kiai semua pondok pesantren. Ini terakhir Pak Yai, ya. Saya ingin untuk mendengar statement Pak Yai Roket, kesimpulan dari diskusi kita pada pagi hari ini, agar supaya teman-teman semua yang ada di media sosial itu bisa memberikan kenyamanan ketika mendengar ceramah tausiah dari Pak Yai Roket yang menurut saya sudah komplit, Ketua KUB, Ketua Asosiasi Pondok, Rektor UIN, sehingga apa yang disampaikan Pak Yai Roket tadi betul-betul bisa menginspirasi terutama anak-anak milenial bagaimana konsep keberagamaannya, bagaimana cara kehidupannya begitu, sehingga mereka ini bisa tercerahkan dengan apa yang disampaikan Pak Yai Roket. Monggo, silakan. Ya, kawan-kawan milenial yang saya hormati. Jadi apa yang ditanyakan oleh Ustadz Ulul tadi itu sebenarnya ini jawabannya ada di sekitar kita. Yang pertama, misalnya kita menggunakan media online, media internet dengan berbagai macam produk, aplikasi dan lain sebagainya.
itu sebenarnya adalah mengeratkan hubungan kita ini dengan ini semua makhluk Tuhan yang Maha Kuasa melalui media itu. Di sana ada banyak aplikasi yang membuat kita ini tertegun. Oh, ternyata melalui aplikasi, melalui program-program yang dikemas dengan pemanfaatan IT, itu sesuatu yang jauh menjadi dekat. Jauh di belahan bumi sana, di Amerika, Eropa, itu bisa menjadi ini kejadian di depan mata kita pada jam yang sama, pada waktu yang sama. Ini menunjukkan bahwa Tuhan telah memberikan contoh kepada kita. Tidak ada hal sulit, tidak ada hal jauh, tidak ada hal rumit, tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Semuanya jadi abstrak. Semuanya bisa didesain mendapatkan kemanfaatan untuk kepentingan kehidupan kita. Jika kita mau. Ya, tinggal kita ini mau memanfaatkan itu sebagai iktibar pelajaran apa tidak. Nah, bagi kelompok ini para ini milenial itu yang tergabung di generasi muda FKUB, SMLI, ada lagi apa itu solidaritas siswa dan mahasiswa dan seterusnya. Ini adalah ada Forsa, ada Forsa. Itu sehari-hari dan semua warga bangsa kita tahu persis bagaimana IT ini menunjukkan dasarnya kehidupan dan pentingnya kebersamaan. Itu satu. Yang kedua, kita juga diajari oleh ini virus COVID-19. Betapa tidak ada makhluk Tuhan yang tidak bisa dilihat melalui mata telanjang ini, harus menggunakan alat tertentu, bisa membuat heboh seluruh masyarakat dan mematikan ekonomi. Mematikan semuanya. Ekonomi bisa mati karena virus COVID, politik bisa habis dikarenakan virus COVID, kemudian persahabatan juga bisa disebabkan virus COVID. Tetapi bisa juga ini menguatkan ekonomi, menguatkan politik, menguatkan persahabatan jika kita bagus memaknai virus COVID-19 itu. Jadi ini Allah menghamparkan satu bukti konkret bahwa kehebatan itu tidak terletak pada besar kecil, tidak terletak pada jauh dekat, tidak terletak pada kuat lemah. Coba kurang lemahnya gimana virus COVID itu? Kena sabun gitu aja mati, tapi ternyata banyak orang mati karena COVID. Ya itu adalah bagian dari ini. Karena itu semua masyarakat, khususnya yang muda-muda, jangan punya sifat adigang, adigung, adiguna. Siapa sira, siapa insur. Jadi jangan punya kesombongan. Kesombongan nggak penting. Sekarang tinggal memanfaatkan bagaimana hidup ini bisa bahagia dan membahagiakan orang lain. Melalui media yang sudah kita miliki, hubungan, interaksi itu diperkuat dalam rangka ini. Jangan punya buruk sangka terhadap apapun dan siapapun. Misalnya dengan COVID-19, saya mengajarkan kepada para santri mahasiswa, jangan diburuk sangkai. Mungkin COVID-19 ini ingin menyapa kita, Kalau yang disapa itu welcome, oh sampean toh, wah kok nggak bisa dilihat ini, ya moga-moga silakan. Tapi jangan lama-lama ya, sebentar saja nanti. Kalau mampir itu ya saya terima, tapi ini kamu tahu bahwa tugas saya masih banyak, ini untuk menyelesaikan ini itu dan seterusnya. Nah, termasuk sampean kan alumni COVID itu. Alumni ya, COVID. nggak ada masalah. Itu hanya sapaan aja. Sapaan. Ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Yang bergejala juga jangan kemudian hilang rasa syukurnya. Yang tidak bergejala karena kena COVID juga jangan muncul sombongnya. Jadi semuanya itu disyukuri sebagai bagian dari kita diberi kesempatan untuk bertegur sapa dengan COVID, baik langsung maupun tidak langsung. Kalau cara berpikirnya begini, kita ini baik dengan semua makhluk, bukan hanya manusia, semua makhluk. Generasi milenial harus berbuat sebaik-baiknya dengan semua makhluk. Gitu. Makanya di FKUP juga ada donor darah. Ini sama Mas Joshua yang biasanya pakai topi dan pakai merah-merah itu. Nah, itu yang biasa menggerakkan donor darah. Nah, itu bagian daripada implementasi nilai-nilai tadi. Nilai-nilai tadi. Jadi kalau mengikuti Nabi, ya begitu contohnya. Kalau suka nyalahkan ini salah, apa Nabi diutus dalam rangka menyalahkan orang? Juga enggak. Nah, kalau begini hidup enggak damai. Jadi mengikuti kenabian itu pasti hidupnya
sejahtera, bahagia. Itu kalau ada orang kok hidupnya tidak sejahtera, tidak bahagia, ada sesuatu yang keliru dalam mengikuti jejak Rasul. Ya, itu kira-kira. Terima kasih Pak Yai atas pencerahannya, mauidhahnya, saran-sarannya, ilmu yang diberikan. Semoga ini nanti bisa menginspirasi seluruh masyarakat, baik yang milenial maupun yang tua, untuk memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk bekal di dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di dalam keberagaman. Terima kasih Pak Yai, sehat-sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.